Halo guys, saya Elvan. Masih inget nggak video 8 bulan yang lalu yang waktu itu kita beli drone mainan seharga 300.000? Ya walaupun viewsnya emang nggak banyak sih, hehe. Cuman dulu saya pernah bilang semoga segera bisa beli drone DJI, dan akhirnya pada video kali ini saya akan mereview salah satu produk baru dari DJI, yaitu DJI Air 3. Nggak di endorse ya ini, cuman colek-colek dikit. DJI boleh kali ya. Ya sebenarnya kalau dibilang baru juga nggak baru-baru banget sih drone ini, karena drone ini sudah launching sekitar 2 bulan yang lalu pada 25 Juli 2023. Untuk drone yang saya beli ini sendiri adalah DJI R3 Fly More Combo versi RC2 ya, jadi yang paling tinggi. Itu harganya sekitar Rp23.400.000 di marketplace, dan saya dapat cashback lumayan sih, yaitu koin senilai 1 juta. Jadi bersihnya di harga 22,4 juta. Dan kita akan mendapatkan yang pertama itu tas. Ini saya singkirin aja ya karena udah menuin meja nih. Yang kedua yaitu ada buku manual petunjuk. Yang ketiga yaitu cadangan propeller. Ini kita singkirin aja juga supaya nggak menu-menuin. Terus ada drone DJI R3 nya. Kemudian ada remote control RC2 dan baterai cadangan sebanyak 2 buah beserta charging hubnya. Untuk dashboardnya sendiri sorry ya nggak saya liatin karena kebetulan dashboardnya saya tinggal di Jakarta dan sekarang saya udah di Samosir kembali. Alasan saya membeli drone ini karena udah cita-cita dari lama ya, udah dari semenjak 8 bulan yang lalu saya ucapin di video, bahkan saya udah pengen beli drone itu sekitar 2 tahun yang lalu. Cuman ya baru kesampaian sekarang sih. Dan kenapa saya pilih DJI R3? Yang pertama pasti merek sih, karena saya pemula jadi saya nggak pikir panjang buat milih drone merek DJI. Yang kedua sesuai budget dan kebutuhan. Jujur aja sebelum saya membeli drone ini saya ada 2 pilihan. Yang pertama DJI Mini 4 Pro yang baru launching kemarin, dan DJI R3 karena budgetnya emang segitu. Dan setelah beberapa pertimbangan dengan nonton channel di luar negeri yang lebih banyak bahas tentang drone, saya akhirnya ambil yang DJI R3 dengan pertimbangan dual primary kamera, dimensi body, dan ketahanan angin yang lebih proper buat aktivitas di luar ruangan. Karena kebetulan saya suka ke pantai dan ke gunung. Kayak kurang tenang aja sih misalkan saya nerbangin DJI Mini 4 Pro yang meskipun di video review luar negeri DJI Mini 4 Pro itu juga udah sanggup-sanggup aja sebenarnya dibawa ke pantai ataupun ke gunung. Untuk spesifikasi drone DJI R3 sendiri yaitu memiliki ukuran misalkan dilipat tanpa baling-baling itu 207 x 100,5 x 91,1 mm, dan saat dibuka itu berukuran 258,8 x 326 x 105,8 mm dengan berat 720 gram. Itu sih ukuran di website resminya DJI ya, jadi nanti kalian bisa cross check aja. Kemudian di bagian depan drone terdapat gimbal lock yang kita wajib banget buka misalkan kita mau ngidupin drone-nya ya. Jadi ini kita buka aja. Beserta gabus di belakang gimbal sini. Ini wajib banget dibuka sih supaya drone kalian gimbalnya tidak rusak ketika nanti dihidupkan. Karena ini fungsinya buat membuka kuncian drone ya. Jadi setelah ini kuncian gimbal. Jadi setelah ini gimbalnya bisa gerak-gerak sih setelah gimbal locknya dibuka. Dan setelah kita buka gimbal locknya terdapat dual primary kamera. Yang pertama yaitu kamera wide angle di bagian bawah dengan lensa 1/1.3 inch beresolusi 48 megapiksel, ekuivalen 24 mm dengan aperture f1.7, dan kamera keduanya yang bagian atas yaitu 3 kali medium tele dengan besar lensa yang sama yaitu 1/1.3 inch beresolusi 48 megapiksel juga, ekuivalen 70 mm dengan aperture 2.8. Untuk perekaman videonya sendiri mampu hingga merekam di resolusi 4K 60 fps dan slow motion hingga resolusi 4K 100 fps di landscape, dan bisa juga mengambil video portrait dengan cropping software dengan resolusi 2,7K di 60 fps. Cuman untuk portrait hanya bisa di mode video ya, tidak bisa menggunakan mode foto. Untuk mode videonya sendiri ada 3 yaitu normal, HLG atau hybrid log gamma atau format HDR,
dan di lock M buat yang kalian suka color grading optimal. Drone ini juga sudah memiliki omnidirectional sensing ya, atau sensor tabrak yang sangat berguna buat pemula supaya tidak nabrak-nabrak ke objek sekitarnya, dengan catatan bendanya bukan kabel atau cermin, dan sensornya tidak berfungsi ya apabila melakukan penerbangan di malam hari. Sensornya juga tidak berfungsi apabila kita menggunakan mode penerbangan sport. Kemudian terdapat fitur-fitur standar DJI lainnya yang bisa memudahkan kita buat pengambilan footage seperti quick shot, master shot, hyperlapse, waypoint, dan beberapa fitur standar DJI lainnya yang rasa-rasanya nggak perlu saya jelasin satu persatu sih, karena udah banyak banget yang bahas. Oh iya, DJI R3 ini juga sudah memiliki memori internal dengan kapasitas 8 GB yang lumayan buat misalkan kalian belum punya micro SD. Lanjut ke bagian remote. Untuk remote-nya sendiri, paket yang saya beli adalah menggunakan RC2 alias yang udah ada layarnya di remote-nya, karena jujur lumayan ribet ya jika harus pakai HP lagi di versi remote RCN2-nya. Untuk remote-nya menggunakan transmisi terbaru dari DJI yaitu OcuSync 4, yang jujur aja sebenarnya saya juga kurang tahu sih bedanya apa dengan versi sebelumnya. Karena banyak juga YouTuber luar yang info kalau dari jarak terbangnya sebenarnya ada peningkatan, tapi nggak signifikan, mirip-mirip aja sih dari versi sebelumnya. Lanjut ke bagian baterai dan charging hub. Baterainya sendiri berkapasitas 4241 mAh dengan maksimum input pengecasan di 100 watt. Kalau dari klaim DJI sih bisa terbang hingga 46 menit ya, cuman dari pengalaman saya sih mungkin di 35 menitan. Menurut saya sih udah oke banget ya. Ada 3 baterai jadi kurang lebih bisa terbang sekitar 100 menit ya untuk mengambil footage atau video-video lain, mungkin udah lebih dari cukup. Ditambah lagi ini nih salah satu kingmaker dari DJI R3, charging hubnya bisa transfer baterai ke baterai lainnya. Jadi misalkan kita punya 3 baterai nih dan tiga-tiganya sisa 30%, itu kan riskan banget ya buat terbang. Dengan charging hub ini itu bisa transfer sisa baterainya, 2 baterai akan berkurang dan 1 baterainya akan keisi ya, walaupun nggak 100% sih, tapi udah cukup banget buat cadangan misalkan perlu footage tambahan. Mungkin cukup ya untuk penjelasan spek singkat dari DJI R3 ini. Biar nggak bosen, langsung aja kita pergi keluar buat terbangin DJI R3 ini. Let's go! Ya, saat ini kita lagi ada di Bukit Sebeabea buat melakukan pengetesan terbang drone DJI R3 serta ngambil beberapa footage ya. Nanti dilihat aja sih hasilnya sih. Oke, let's go. Yuk, kita saat ini mau melakukan penerbangan pakai DJI R3. Kalau di tempat seperti ini biasakan kita take off sama landingnya by tangan aja ya, jangan taruh di bawah, takutnya tempatnya kotor jadi gimbalnya nanti bisa kena debu, itu mengakibatkan gimbalnya cepat rusak sih. Dah.
pindah spot, rame guys. Aman 30%. Nggak berani sampai itu habis. Takut mati di tengah jalan. Ganti baterai guys. Oh langsung. Pak Chandra yuk naikin. Mau naikin. Lu mau di mana? Mau di atas? Mau di mana? Hah? Ayo. Ayo. Nggak kelihatan. Ayo. Ya, spot selanjutnya kita berada di air terjun Efrata di Kabupaten Samosir, di dekat-dekat dari Bukit Sibiabia tadi juga sih. Ini ada air terjun di sini, indah banget sih. Nanti kita bakal ngambil footage-nya dari drone via DJI R3. Let's go. Ya, itu tadi adalah beberapa footage yang diambil menggunakan DJI R3 ya. Semua footage tadi diambil dalam mode normal yang buat ngeliatin ke kalian yang pemula yang belum tahu videografi
dan nggak mau ribet-ribet grading lagi. Ya meskipun footage-nya kurang lengkap karena nggak ada video portrait dan malam hari, karena di sini kalau malam bener-bener minim cahaya sih, karena tempatnya minim lampu ya. Semoga aja tetap bisa kasih gambaran ke kalian buat yang udah nabung buat beli drone. Kesimpulannya, meskipun harganya juga nggak murah-murah banget sih, bahkan udah middle up, buat kalian yang pemula dan suka traveling, rasa-rasanya udah lebih dari cukup untuk drone pertama kalian yang bisa nemenin mungkin sampai 3 tahun ke depan. Fitur-fitur baru juga mungkin bisa kalian dapatkan seiring adanya firmware update, karena semenjak saya beli udah dapat 2 firmware update buat ngasih beberapa fitur tambahan seperti AI Return to Home. Demikian video review DJI R3, like jika kalian suka dan dislike aja jika kalian nggak suka. See you on the next video.